Alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan anugerah kepada kita semuanya sehingga pada kesempatan hari ini, hari Rabu 4 Desember 2024, di mana pada kesempatan hari ini Anda berjumpa kembali dalam Akademi Hikmah Kuliah Subuh dan saat ini sudah memasuki edisi 156. Tak lupa solawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga sahabat, semoga syafaatnya juga tercurah kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah kuliah subuh yang dirahmati oleh Allah dan juga guru-guru besar kita yang sudah hadir pada kesempatan hari ini dan juga ustadz ustazah yang sudah hadir, mari kita awali perjumpaan kita. Kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Mas Azwan Nurido yang akan memimpin untuk tadarus virtual di mana pada kesempatan hari ini akan membacakan surat Al-Ahzab ayat 44 hingga 54. Kepada Mas Azwan Nurido kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج
وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حكيما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله أن تنكحوا أزواجه ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما صدق الله العظيم Barakallahu azim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah dibacakan surat Al-Ahzab dan ucapan penghormatan Allah kepada mereka orang-orang yang mukmin itu dan pada hari ketika mereka menemuinya, salam dan siapkan untuk mereka pahala yang mulia. Dan tentunya curahan rahmat Allah kepada orang-orang beriman itu tidak pernah putus dan bahkan pada di hari kiamat. Baik, untuk selanjutnya kami persilakan kepada Ustadz Pemarianto untuk bisa memimpin doa pada kesempatan hari ini. Kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين
Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhiratil lati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairi waj'alil mauta rahatan li min kulli syarri. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Bambang Haryanto yang sudah memimpin doa pada kesempatan hari ini. Semoga baik itu doa ataupun tadi ayat Al-Quran yang sudah dibacakan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik jamaah kuliah subuh yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan hari ini Akademi Hikmah Kuliah Subuh edisi 156 mengambil tema menuju satu abad kemerdekaan bangsa Indonesia 9 Ramadan 1364 Hijriah 9 Ramadan 1464 Hijriah, di mana dengan mengambil tema keikhlasan kunci keberhasilan dan merupakan tafsir surat Al-Bayyinah ayat kelima. Dan kita mohonkan untuk pengantar, kami persilahkan kepada Kiai Haji Dr. Hamim Zarkasi Putra untuk bisa menyampaikan. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, keikhlasan kunci keberhasilan, tafsir surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Ikhlas menurut Buya Hamka memiliki makna bersih dan tidak ada campuran. Ibarat emas, ikhlas adalah emas yang tulen. Tidak ada campuran perak sedikit pun. Pekerjaan yang bersih pada sesuatu itu berarti ikhlas. Ikhlas merupakan salah satu akhlakul mahmudah
yang harus dimiliki oleh semua orang. Secara sederhana, ikhlas adalah lawan dari ria, yaitu kita melakukan segala pekerjaan ataupun ibadah hanya semata-mata karena ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara ria yaitu melakukan suatu amal perbuatan dan ibadah karena ingin mencari penghargaan dan juga pengakuan dari manusia. Di antara keutamaan ikhlas adalah memiliki kelapangan dalam hatinya yang merupakan salah satu cara meningkatkan akhlak. Dia tidak menjadikan dunia sebagai tujuan, melainkan berbuat kebaikan untuk mencari bekal di kehidupan akhirat nanti. Sehingga dia sama sekali tidak bertujuan untuk mendapatkan sanjungan dari manusia. Berikut beberapa dalil ikhlas dalam Al-Quran. Yang pertama, ikhlas dalam beragama akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah yang artinya, kecuali orang-orang yang bertobat, memperbaiki diri, berpegang teguh kepada agama Allah, dan dengan ikhlas menjalankan agama mereka karena Allah, mereka itu bersama orang-orang mukmin, kelak Allah akan memberi pahala yang besar kepada orang-orang mukmin. Surat An-Nisa ayat yang ke-46, 146. Kemudian yang kedua, ikhlas dalam beribadah dan berdoa dengan penuh ketaatan. Firman Allah, katakanlah Nabi Muhammad, Tuhanku memerintahkan aku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu kepada Allah di setiap masjid dan berdoalah kepadanya dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Kamu akan kembali kepadanya sebagaimana dia telah menciptakan kamu pada permulaan. Quran Surat Al-A'raf ayat yang ke-29. Dan yang ketiga, berdoa kepadanya dengan penuh rasa syukur atas segala pertolongannya. Dialah Allah yang menjadikan kamu dan berjalan di daratan dan berlayar di lautan. Sehingga ketika kamu berada di dalam kapal, lalu meluncurlah kapal itu membawa mereka dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya. Kemudian datanglah badai dan gelombang menimpa dari segenap penjuru, dan mereka pun mengira telah terkepung dalam bahaya. Maka mereka berdoa dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya, seraya berkata, sekiranya engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Yunus ayat yang ke-22. Kemudian yang keempat, beberapa sifat buruk orang-orang kafir dan munafik. Ketika terjadi badai atau bencana, mereka akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh rasa pengabdian dan ikhlas agar selamat. Ketika sudah selamat, mereka kembali mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila naik ke dalam bahtera, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa pengabdian ikhlas kepadanya. Akan tetapi, ketika dia Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, tiba-tiba mereka kembali mempersekutukan Allah. Quran Surat Al-Ankabut, surat yang ke-29, ayatnya yang ke-65. Kemudian pengikut Nabi Muhammad SAW diharuskan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tulus ikhlas dalam beragama, menjauhi kemusyrikan dan keingkaran. Firman Allah, sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad dengan hak, maka sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Az-Zumar ayat yang kedua. Kemudian yang keenam, umat Islam, orang-orang beriman, diperintahkan untuk menyembah Allah SWT dengan ikhlas, tidak dicampur dengan kemunafikan dan keraguan. Firman Allah, katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Az-Zumar ayat 11. Dan yang ketujuh, penegak kembali bahwa hanya Allah SWT yang seharusnya disembah dengan ikhlas oleh orang-orang yang beriman. Katakanlah hanya Allah yang aku sembah dengan mengikhlaskan ketaatanku kepadanya. Az-Zumar ayat yang ke-14. Kemudian yang ke-8 inilah yang nanti akan dikaji oleh Profesor Muhammad Khirsin. Surat Al-Bayyinah, surat yang ke-98, ayat yang ke-5. Allah berfirman, mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya
lagi hanif, istiqomah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus, agama yang benar. Selamat berdiskusi. Terima kasih kepada narasumber, kepada moderator, dan juga pembaca doa dan yang lain yang bergabung pada kesempatan ini. Semoga kita akan mendapatkan hikmah dari kajian pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kiai Haji Dr. Hamim Zarkasi Putro yang sudah memberikan pengantar pada Akademi Hikmah Kuliah Subuh pada kesempatan hari ini. Dan tentunya jamaah kuliah subuh telah hadir di hadapan kita semuanya. Guru besar kita yaitu narasumber kita Profesor Dr. Muhammad Kirsin MAG. Beliau adalah guru besar bidang ilmu tafsir Al-Quran UIN Sunan Kalijaga. Dan nantinya pada kesempatan hari ini akan dipandu oleh moderator Dr. Nuraida SIP MSI, dosen Universitas Subang, Ketua Puspaga Kabupaten Subang, dan akan dipandu dengan host yaitu Bapak Insinyur Haji Hidayat Tri Sutarjo MM dari Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah. Dan pada kesempatan hari ini, Rabu 4 Desember 2024 hingga nanti jam 7 pagi, Anda bisa menyimak melalui Zoom sekaligus melalui live YouTube tentunya. Dan kegiatan ini diselenggarakan oleh Akademi Hikmah Kuliah Subuh didukung oleh UP45, STIA AN Yogyakarta, PSPUK UNY, PSPIK UNY, UTY FM Dari dan Rumah Syamil Quran Idaman Islami. Dan kami persilahkan kepada Insinyur Haji Hidayat Tri Sutarjo MM, kami persilahkan untuk bisa memandu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu Jumiat dan Jumiat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah sampai pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan yang luar biasa sehingga kita bisa merealisasikan salah satu amanahnya di muka bumi ini, thalibul ilmi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pagi hari ini sangat spesial karena pagi hari ini narasumbernya satu, biasanya tiga. Ini menunjukkan bahwa tema yang kita angkat memang sungguh luar biasa. Saya ingat kata-kata dari Yusuf Al-Qaradawi yang mengatakan bahwa satu kunci utama dari ketenangan hidup kita, qanaah kita, dan selalu bersyukur itu hanya ada tiga, kata Yusuf Qaradawi. Yang pertama itu adalah niat, yang kedua adalah ikhlas, dan yang ketiga adalah tawakal. Nah, yang kita bahas pagi hari ini dengan narasumber Bapak Profesor Muhammad Kirsin adalah ikhlas. Ini sungguh luar biasa. Oleh karena itu, marilah kita awalin kuliah subuh pagi hari ini dengan lagu Indonesia Raya. Kepada admin dipersilakan.
Terima kasih. Eh, untuk lebih singkatnya, kami persilahkan Bu Dr. Nuraida untuk memimpin acara ini dan sekaligus memandu, memoderatorin acara ini. Kami persilahkan Bu Nuraida. Ya, terima kasih Pak Hidayatri atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. eh, para peserta eh, kuliah subuh ya, Akademi Hikmah edisi yang ke-156. Ini tema yang akan kita bawakan di pagi hari ini masih berkaitan dengan menuju 1 abad kemerdekaan bangsa Indonesia. Eh, 9 Ramadan 1464 Hijriah sampai dengan 9 Ramadan 1464 Hijriah. Nah, tema yang akan dibawakan di Rabu pagi ini adalah berkaitan dengan keikhlasan kunci keberhasilan. Ini adalah yang berkaitan tentu saja dengan tafsir surat Al-Bayyinah ayat 5. Seperti tadi dihantarkan oleh Pak Hamim Jarkasi, ini berkaitan dengan keikhlasan. Keikhlasan itu adalah satu kata yang sepertinya mudah diucapkan, akan tetapi sangat sulit untuk diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berbagai tantangan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita sehari-hari tentu harus harus dilandasi oleh satu kata ikhlas ini, sehingga tujuan yang ingin kita capai dalam hidup tentu nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk kita bisa membedah dan ingin kita tahu lebih dalam lagi apa isinya, ya, tentu kita akan menghadirkan pakarnya yang luar biasa, yaitu Profesor Dr. Muhammad Zirzin, MAG, selaku Guru Besar Bidang Ilmu Tafsir Al-Quran UIN Sunan Kalijaga. Dengan eh, tanpa menunggu waktu lebih lama lagi, kita sudah nggak sabar ini, Prof, apa yang mau diungkap oleh Prof Sirjin ini ya. Oke, monggo Prof, waktu dipersilahkan kepada Prof untuk sharing bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-dina hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Sadaqallahu adzim. Terhormat Ibu Dr. Nuraida, Ibu Putri Ana Nurani, Ustadz Hidayatri, Ustadz Dr. Hamim Darkasi, Ustadz Syamsuddin, dan kawan-kawan semua, serta Zumiyin Zumiyat, serta kuliah subuh Akademi Hikmah rahimakumullah. Berbahagia sekali pagi hari ini kita bisa lanjut kuliah subuh, dan dengan tema yang amat sangat berat ini diamanatkan pada saya untuk membahas tentang keikhlasan sebagai kunci keberhasilan. Ya. Ya, secara ringkas harus dikatakan bahwa ilmu ikhlas itu berat. Oleh sebab itu kita bertahap untuk mencoba memahami apa itu ikhlas menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tadi Ustaz Hidayatri mengantarkan 3 poin mengenai kunci hidup tenang, ya kita berangkat dari sana mengutip Syekh Yusuf Al-Qaradawi bahwa kunci hidup tenang itu 3, yaitu pertama niat, kedua ikhlas, dan ketiga tawakal. Ya, 3 kosakata kunci ini memang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, sebelum lebih jauh mengupas Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat 5, maka kita mulai dengan landasan niat itu bagaimana? Ya kita memahami
asal-usul kita manusia. Kita ini sekarang di mana, kita ini dari mana, dan kita ini mau kemana. Nah, sangkan paraling dumadi kita ini tentu saja dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia ini ibaratnya mau mampir ngombe, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan kepadanya kita akan kembali. Nah, oleh sebab itu maka soal asal-usul kita itu kita mari mengacu pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Asal usul manusia kok kita ini sekarang di bumi bertebaran manusia yang konon jumlahnya sekarang sudah hampir 8 miliar dan yang 2 miliar itu beragama Islam. Pesan ayat itu, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi, sosok yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Ini titik tolak kita bahwa manusia diciptakan sebagai khalifah. Khalafa yakhluqu itu menggantikan. Manusia itu sebagai pengganti, pelaksana tugas Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memakmurkan bumi. Ya, ini pelaksana tugas PLT. Ya, PLT itu harus melaksanakan sesuai dengan yang menugaskan, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu di dalam Al-Quran kita mengacu pada ayat berikutnya. Allah menciptakan manusia itu untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Jamaah sekalian, ini perlu kita cermati juga mengapa di dalam redaksi ayat ini Allah mendahulukan sebutan jin baru manusia. Wa ma khalaqul jinna wal insa. Aku tidak menciptakan jin dan manusia illa liya'budun. Ini secara kronologi memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jin itu lebih dahulu daripada manusia. Ya. Ya, ini ilustrasinya kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut manusia dulu baru jin, ya, nanti jinnya bisa protes. Kami kan diciptakan duluan kok disebut belakangan. Itu ilustrasinya, tetapi itu secara apa ya, kronologi, dan memang itu harus menjadi penghayatan kita bahwa kita ini makhluk lebih muda daripada jin. Ya, bahasa gaulnya jin itu lebih senior daripada manusia, tetapi senioritas kan bukan segala-galanya, ya. Nah, untuk beribadah secara total itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntunkan ya petunjuk praktisnya bagaimana. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin, untuk Allah, karena Allah, dan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu panduan ini sangat
sangat menyeluruh ya. Juga sekalian kita evaluasi apakah gerak-gerik kita, solah bawa munamuni kita dari waktu ke waktu, day to day itu sudah lillahi ta'ala, ikhlas lillahi ta'ala, atau belum ya. Kalau tidak ikhlas, maka itu tentu tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panduan petunjuk pelaksanaan ibadah total kepada Allah, kita mengacu pada ayat Al-Quran yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafatan. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara penuh menyeluruh. Ya. Berislam itu tidak boleh setengah-setengah. Kalau sudah berislam, ya berusaha untuk melaksanakan Islam secara menyeluruh, tidak setengah hati. Setengah hati itu tandanya ya barangkali ya pilih-pilih mana yang menyenangkan, diamalkan, mana yang menyusahkan, ditinggalkan, ya tidak begitu. Walaupun di dalam Al-Quran juga ada panduan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama, la ikroha fiddin, ya, tidak ada paksaan dalam beragama. Konteksnya itu untuk beragama apapun orang tidak boleh dipaksa. Tetapi kalau orang itu sudah memilih untuk beragama Islam, ya dia harus konsisten, dia harus istiqomah dan tawakal, itu tadi ya. Pasrah, ya. Orang Jawa bilangnya pasrah bongkoan ya. Total menyerahkan diri kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya mati lillahi rabbil alamin. Nah, jamaah sekalian, berikutnya orang bijak merumuskan bahwa ikhlas adalah ruh daripada ibadah. Al-ikhlasu ruhul amal. Ikhlas adalah ruhnya amal perbuatan. Maka wajar bila mana kemudian Kementerian Agama, saya tidak tahu sejak kapan semboyan itu dipasang, ya, ikhlas beramal. Nah, ini semboyan Kementerian Agama itu ikhlas beramal. Hanya kadang-kadang orang memaknai ikhlas itu dengan kurang tepat. Ikhlas itu tidak mengharapkan apa-apa. Kalau gitu ikhlas itu bekerja walaupun dengan gaji sedikit nggak apa-apa. Ikhlas itu beramal tanpa mengharapkan imbalan. Ya kalau memang itu imbalan itu hak, mengapa tidak diberikan? Gitu ya. Ada ungkapan al-haqqu yutlabu la yu'to. Hak itu ya memang harus diminta, tidak diberikan ya, karena diminta saja hak itu belum tentu diberikan, apalagi ditunggu. Ya, jadi hak itu ya perlu diperjuangkan hak itu ya. Nah, semboyan tadi salah satunya mudah-mudahan dihayati semboyan ikhlas beramal. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan beribadah secara ikhlas. Tadi sudah kita bacakan ayatnya, dan ini poros dari kajian kita. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Mereka tidak disuruh, mereka tidak diperintahkan kecuali supaya beribadah, menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Demikian itulah agama yang lurus. Kata kunci yang pertama dalam ayat ini adalah mukhlisina.
Ya, kata mukhlisina ini kata benda pelaku. Mukhlisin, muttaqin, eh, faizin, muslimin, mukminin. Ini kata pelaku dan para ulama secara teliti mendetail membedakan mengapa di dalam ayat ini, dalam sejumlah ayat Allah Subhanahu wa taala menggunakan diksi kata benda pelaku, ya, seperti ini mukhlisin. Juga di dalam pembukaan surat Al-Mu'minun itu qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un, ya, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Itu kata kerja ini. Walladzina hum lizakati fa'ilun. Itu kata benda pelaku. Sebagaimana, ini kalau kita tarik ke dalam istilah bahasa Indonesia, kalau kita menggunakan kata pencuri, pencuri, penjahat, ya. Lalu bentuknya memang ini beda ya, koruptor, ya. Itu kan menggambarkan seseorang itu mempunyai profesi atau seseorang itu melakukan hal itu berulang-ulang. Lalu disebut, ya, dilabeli, diberi julukan sebagai pencuri. Kalau orang berbohong, kemudian berbohong lagi, maka dia digelari pembohong. Lihat, kalau orang sekali berjudi mungkin belum disebut penjudi, gitu ya, penjudi online. Kalau ya berulang-ulang melakukan judi lalu dia penjudi itu. Nah, mukhlisin ini berarti mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan selalu ikhlas. Nah, jadi mukhlisin itu selalu ikhlas, bukan kadang-kadang ya angin-anginan ya. Ya, lihat keadaan ikhlas nggak ikhlas ya, bukan begitu. Dan itu menjadi karakter ya, seperti ya, rumuskan oleh Imam Ghazali dan juga Ibnu Maskawih mengenai akhlak. Akhlak itu eh, dorongan untuk bertindak ya secara otomatis tanpa dipikirkan karena sudah menjadi karakter, sudah mendarah daging, gitu ya. Kalau orang itu ikhlas ya, kalau ada sesuatu yang perlu dilakukan ya dilakukan ya, tanpa berpikir panjang. Ini ada orang yang membutuhkan ya, saya tolong apa tidak ya. Lalu mungkin orang berpikir kalau saya tolong saya dapat apa, kalau saya nggak nolong bagaimana. Lah itu berarti orang itu belum ikhlas. Nah, Allah Subhanahu wa taala menghadirkan contoh operasional dalam hal ikhlas itu bagaimana. Al-Quran surat Al-Insan ayat 8 sampai dengan 9, wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jaza'an wala syukura. Ini prakteknya manusia berbagi makanan untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Mereka memberikan makanan dengan senang hati. Ini maknanya bisa begitu, bisa juga ala hubbihi, mereka memberikan makanan karena cinta kepada Allah. Kepada siapa? Kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Ini konteksnya pada masa pewahyuan, banyak orang miskin, banyak anak yatim. Kenapa banyak anak yatim? Karena bapaknya berjuang di jalan Allah, jihad fisabilillah, berperang, ya, membela agama Allah, maka jadilah yatim. Nah,
Lalu orang yang ditawan, mengapa kok memberi makan orang yang ditawan? Ya, karena orang yang ditawan itu terbatas ya. Orang yang ditawan ya tidak bisa bekerja, tidak bisa mencari rezeki. Mohon maaf, dalam prakteknya di Indonesia itu orang ditawan di lembaga pemasyarakatan tapi malah bisa mengendalikan penjualan apa itu narkoba ya, naudzubillah. Ini kecelakaan sejarah bangsa Indonesia ya. Orang ditawan malah bisa mengendalikan peredaran jual beli ya, itu tentu bukan itu maksudnya. Jadi orang ditawan termasuk dalam hal tawanan itu bahwa Al-Quran memesankan asariku wasarikotu fakto'u aidiyahuma, pencuri laki-laki maupun pencuri perempuan, potonglah tangannya. Itu kalau mencapai batas tertentu. Tetapi harus dihayati oleh kita semua bahwa potong tangan pencuri itu bukan tujuan, itu sarana. Nah, alternatifnya ya sarana untuk menjerakan, membuat orang itu kapok mencuri, dulu dipotong tangannya. Tapi dulu juga sudah ada alternatif, ya al-habsu atau ditahan, dipenjara. Dengan dipenjara, orang itu terhalang untuk melakukan kejahatan. Tetapi kesalahan prosedur, kesalahan pengelolaan, ya inilah fungsi laten dari penjara. Ya. Seharusnya lembaga pemasyarakatan, namanya juga lembaga pemasyarakatan, itu orang yang di penjara itu di training, dilatih, dijinakkan, disadarkan, diinsafkan untuk menyesali perbuatan jahatnya, lalu kembali ke jalan yang lurus. Tetapi masalahnya, ya ini fungsi laten dari penjara itu ternyata penjahat kelas teri ketika masuk penjara itu ketemu penjahat kelas kakap. Ya, penjahat kelas kakap itu kalau di dunia akademik itu ya profesornya penjahat lah, ketemu profesornya penjahat, jadi bukannya menjadi insaf, menjadi sadar, tapi malah mendapat ilmu yang ya belum ditemukan ketika dia di luar penjara. Ini masalah ya. Nah, tapi ayat itu tentu benar. Jadi memberi makan orang yang ditawan itu penting, ya. Sesungguhnya kami memberi makanan kepada kamu hanya mengharapkan keridhaan Allah. Ini orang memberi itu haruslah semata-mata mengharapkan keridhaan Allah. Nah, makan, mengapa harus memberi makan? Ini dalam konteks kekinian, apa istilahnya, kriteria atau ini kan makanan itu kan termasuk kebutuhan paling dasar manusia. Sandang, pangan, papan, pekerjaan, dan sebagainya. Nah, ini sangat inspiratif Al-Quran itu. Ya, yang dipenuhi kebutuhan paling pokok. Nah, kalau makannya sudah ya sandangnya. Terus kalau sandangnya sudah ya papannya, tempat tinggal. Kalau punya makanan, pakaian, tempat tinggal, hunian, kalau nggak punya pekerjaan, nanti ya kembali ya pada kondisi titik nol lagi ya, makanya eh, memberikan pekerjaan. Ya pekerjaan itu berupa keterampilan. Orang bilang eh, pendidik itu memberi kunci, ya memberi kail bukan ikannya, ya. Bukan mengupaskan pisang tetapi mengajari cara mengupas pisang. Nah, lebih progresif lagi bukan sekedar memberi kail. Ya, kalau orang itu diberi kail memang
dibandingkan dengan diberi ikan. Kalau diberi ikan, hari ini diberi ikan, hari ini dimakan, habis ya. Kalau diberi kail, hari ini bisa mengail untuk makan. Besok lagi mengail lagi. Gimana kalau tiba-tiba kailnya putus, ya nyangkut atau karena ikannya terlalu besar? Nah, di sini masalahnya, maka antisipasinya pendidikan itu bukan sekedar memberi kail, tapi mengajari peserta didik membuat kail. Nah, jadi bukan memberikan, nah ini progresivitasnya ya, lebih maju dari sekedar memberikan pekerjaan, tetapi memberikan keterampilan agar pada saatnya mereka bisa menciptakan pekerjaan. Pengalaman yang bagus sekali di jamaah Masjid Jogokarian ya dari pusat kita. Apa? Nah, dulunya itu jamaah Masjid Jogokarian itu berapa ya? 80% lah ibaratnya itu ya. 80% adalah asnaf, adalah mereka penerima zakat. Nah, ya. Lalu mereka dilatih untuk pemberdayaan ya, pemberdayaan warga masyarakat dengan pusatnya masjid. Akhirnya dari sekian asnaf penerima zakat itu dalam ya misalnya dalam hitungan 10 tahun mereka berubah dari mustahik menjadi muzaki ya, dari mustahik dari mereka yang berhak diberi zakat lalu menjadi pihak-pihak yang berzakat. Nah, ayat ini menurut saya sangat sangat inspiratif ya, termasuk dalam hal ini ya selain apa apa tadi ya memberi makan ya juga apa eh, melaksanakan apa melaksanakan tugas-tugas yang lain, dan semua itu dilakukan la nuridu minkum jazaan wala syukuro. Kami melakukan ini tidak mengharapkan balasan dan juga tidak pula mengharapkan ucapan terima kasih. Nah, ya, ini keikhlasan itu beramal tanpa mengharapkan terima kasih. Lalu apa aspek atau variasi atau varian macam-macam dari tindakan yang mesti dilandasi keikhlasan itu? Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang berjuang untuk mencari keridhaan kami akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Allah benar-benar beserta mereka yang berbuat baik. Ini jumbuh dengan pengalaman Ashabul Kahfi. Innahum fityatun amanu birabbihim wajidnahum huda. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, lalu kami tambahkan petunjuk buat mereka. Interpretasi saya, jadi iman itu mengundang petunjuk. Nah, ya. Jadi iman itu mengundang petunjuk Tuhan. Dan orang-orang yang berjuang semata-mata mencari ridha Allah, maka Allah akan menunjukkan jalan kepada mereka. Ya jalan perjuangan, tapi juga itu mengandung pengertian jalan keberhasilan. Strateginya bagaimana? Ya tidak usah jauh-jauh, kita kembali belajar dari Masjid Jogokarian ya. Bagaimana ketika takmir bersama jamaah itu bersungguh-sungguh, Allah memberikan jalan. Dan kalau kita merujuk pada Ashabul Kahfi, analisis saya bahwa Ashabul Kahfi itu, para pemuda itu konteksnya kan dikejar-kejar,
dipaksa mau suruh pindah agama. Dan mereka memilih untuk menyelamatkan imannya. Dan di sana Allah memberikan jalan. Dan jalannya itu, ya salah satu jalannya itu adalah ikhtiar, usaha, dan doa. Dan ikhtiar itu berupa doa. Dan doa Ashabul Kahfi itu, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Ya Allah, turunkanlah kepada kami rahmat dan berilah kepada kami petunjuk dalam urusan kami. Kesimpulan saya bahwa pilihan untuk bersembunyi di gua itu ya atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak menyerah untuk ya mengganti agama walaupun dipaksa, tetapi mereka menyelamatkan diri. Allah memberikan petunjuk, ya kalau kita bahasakan, menginspirasi mereka untuk menyelamatkan imannya dengan masuk ke dalam gua. Dan ternyata masuk ke dalam gua itu merupakan keselamatan. Dan itu diabadikan dalam Al-Quran, wala bisa fi kahfim salah samiatin sinina wazdadu tis'a. Ini pertolongan Allah kepada Ashabul Kahfi dan mungkin tidak akan pernah terulang dalam sejarah manusia. Bahwa mereka itu tinggal dalam gua selama 300 tahun plus 9. Uniknya, redaksi Al-Quran itu mengandung rahasia. Mereka tinggal dalam gua atas dasar iman dan ikhlas. Jadi ya, 300 plus 9 tahun. Ternyata itu bisa dikatakan 300 tahun, bisa dikatakan 309 tahun. Kalau menghitungnya berdasarkan peredaran matahari, maka mereka tinggal dalam gua 300 tahun. Tetapi kalau menghitungnya berdasarkan peredaran bulan, maka mereka tinggal dalam gua 309 tahun. Bagaimana bisa mereka hidup, ya, tidur 309 tahun, yaitulah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah the power of iman, ya, kekuatan iman, dan the power of ikhlas, kekuatan dari ikhlas. Nah, jadi pesan buat kita, berjuang itu ya jangan tanggung-tanggung. Berjuang itu jangan tanggung-tanggung. Berjuang itu harus lillahi ta'ala. Ya, salah satu operasionalisasinya mungkin dalam konteks kekinian ya, salah satunya adalah kita harus berani mengatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Ini benar, ini salah. Si A itu benar, si A itu salah. Nah, itu harus based on the research atau the fact. Berdasarkan faktanya, bukan karena suka tidak suka. Karena tidak suka lalu menyalahkan, karena suka maka yang salah dibenarkan, tentu tidak begitu. Ini praktek kita ada tebang pilih, itu juga tentu ini tidak lurus, gitu ya. Nah, ini rahasia. Jadi kalau dikatakan ilmu ikhlas itu berat, karena ya ujiannya itu begitu rupa, dan rahasia iblis itu sebagai, ya memang profesi iblis itu penggoda. Sekalipun penggoda profesional, tapi dia buka kartu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kartunya? Dalam Al-Qur'an surat Al-Hijr ayat 39 sampai 40, Allah Subhanahu wa taala menarasikan, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis buka kartu. Tuhan, karena engkau telah memutuskan aku sesat,
maka aku akan buat mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semua, kecuali, nah ini rahasianya dari iblis, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka. Nah ini, nilai ikhlas itu di mata iblis, kalau orang itu ikhlas, maka iblis angkat tangan, iblis menyerah, nggak bakal bisa menggoda, menjerumuskan orang-orang yang ikhlas. Nah, ini juga bekal buat kita apa imunisasi, ya, supaya kita imun dari godaan iblis, setan yang terkutuk. Maka resepnya dari iblis itu ya ikhlas. Mohon maaf ini saya menggunakan bahasa yang agak vulgar begitu ya. Tapi iblis itu buka kartu, aku tidak bisa menggoda hamba-hambamu yang ikhlas. Nah, ini ya, itu begitu. Nah, beberapa bagian berikutnya bisa kita semacam kesimpulan sementara, bahwa tadi seperti sudah disebutkan oleh Ustaz Hamim Zarkasi, mungkin juga oleh Ustaz Hidayatri tadi ya. Jadi ikhlas itu murni, ikhlas itu tulus, ikhlas itu suci, ikhlas itu tanpa pamrih, ikhlas itu hanya memberi tak harap kembali. Kita boleh mengacu pada lagu-lagu nostalgia kita ketika kita kecil, mungkin di TK bahkan, atau di SD sekurang-kurangnya kita mendendangkan lagu bagaimana ketulusan ibu. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Jamaah sekalian, itu ketulusan ya, kasih ibu kepada kita itu tidak ada hentinya. Mereka memberi tak harap kembali. Tapi catatan buat kita anak-anaknya, walaupun kita sudah tua, tapi kan status kita kan tetap anak dari orang tua. Memang ibu kita ini representasinya kok bukan kasih bapak ya, emang bapak nggak ngasih ya, bapak juga ngasih. Tapi bahwa mereka itu hanya memberi tak harap kembali, tetapi sebagai anak harus tahu diri. Itu masalahnya. Sebagai anak kita harus tahu diri bahwa mereka itu memberi tanpa harap kembali, tetapi karena kita ini sudah diberi, dan diberi, harusnya tahu terima kasih. Orang tua tidak mengharapkan balasan dari kita kecuali doa. Nah, karena memang Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memesankan, dan ini tentu dihayati oleh orang tua, bagaimana orang tua kita berusaha bersusah payah mendidik kita itu antara lain supaya kita ini menjadi waladun solihun yad'u lahu, menjadi anak soleh yang mendoakan baik kepada kedua orang tuanya. Refleksinya jadi begini, bahwa orang tua itu mendidik harus ikhlas. Nah, kalau mendidiknya ikhlas, anaknya menjadi pengertian. Kalau anaknya pengertian, nanti dia mau dan mampu mendoakan orang tuanya. Bagaimana kalau orang tuanya tidak baik, ya bagaimana anak tahu caranya mendoakan? Na'udzubillah, kalau orangnya tidak baik, masa nanti anaknya mau mendoakan? Nah, itu masalahnya. Jadi ada efek domino lah ya. Jadi ini ya mungkin
tiba-tiba saja saya ingat peribahasa yang sangat aktual. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ini siapa ini yang menciptakan peribahasa ini? Ngeri-ngeri sedap juga ini kalau dikontekstualisasikan ya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kalau kita lacak, Nabi Sulaiman alaihissalam itu putranya Nabi Daud. Nabi Daud itu nabi dan juga raja. Lalu menurunkan Nabi Sulaiman yang nabi plus raja. Dan Allah menganugerahkan kerajaan yang tidak ada bandingannya sepanjang zaman kerajaan Nabi Sulaiman. Nah, juga Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sebagai nabi menurunkan Nabi Ismail. Selain Nabi Ismail, Allah mengaruniakan putra lagi yang jadi nabi juga, Nabi Ishak. Dan sejarah agama-agama menarasikan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah keturunan Nabi Ibrahim dari terah Nabi Ismail. Sedangkan dari Nabi Ishak Allah mengaruniakan keturunan yang soleh Nabi Musa dan Nabi Isa. Begitu keagungan Bapak. Ini tentu titik tolaknya adalah ketulusan, keikhlasan Nabi Ibrahim. Nah, dari Nabi Ibrahim kita belajar keikhlasannya seperti apa. Nabi Ibrahim lulus ujian. Nah, ujiannya apa? Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fangdur madza tara. Qala ya batif alma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Nabi Ibrahim diuji oleh Allah. Melalui mimpi Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Ya mengorbankan anaknya. Mengapa sampai begitu? Setting latar belakangnya Nabi Ibrahim sudah usia lanjut, tetapi belum dikaruniai putra, lalu inisiatif dari sang istri, ya ambil istri saja, Hajar, ya konon itu pembantulah, ya. Nah dari Siti Hajar lahirlah Nabi Ismail. Sudah di usia lanjut, ya ada yang memperkirakan ketika itu Nabi Ibrahim usianya sudah 80 tahun atau berapa ya, pokoknya sudah usia lanjut. Tetapi keajaiban, tapi kemukjizatan dari Allah bahwa Allah menganugerahkan putra Nabi Ismail. Dan untuk itu, nah supaya hati Nabi Ibrahim itu fokus lillahi ta'ala, maka diuji ketulusannya. Bagaimana ini sesudah dikasih anak, apa lebih sayang anak atau lebih cinta kepada Allah? Maka Allah mengujinya, korbankanlah anakmu. Tapi Ibrahim, ya Nabi Ibrahim sebagai orang yang bijaksana dan bapak yang tidak otoriter. Apa yang dipesankan Allah itu dikomunikasikan kepada anaknya. Dalam bahasa kita dimusyawarahkan. Nak, saya mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih kamu. Coba kamu pikir baik-baik. Nah, ini juga ukuran apa ya, parameter kesuksesan bapak dalam mendidik anak. Anak zaman sekarang bagaimana kalau orang tua bilang, nak saya disuruh menyembelih kamu, ya begitu selesai, mungkin belum selesai diujarkan oleh bapaknya, anaknya mungkin sudah lari tunggang langgang. Lah ini beda Ismail ya, ini pendidikan robbani, pendidikan ala Nabi itu, ya abatif al-matuk maru satajiduni insya Allah minasobin. Bapak laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, engkau akan mendapati sebagai
orang yang sabar. Nah, disinilah ini buah dari keikhlasan. Nabi Ibrahim ikhlas melaksanakan tugas. Tentu Nabi Ibrahim mendidik putranya itu secara ikhlas. Karena dididik secara ikhlas, anaknya itu tadi ya, buah dari keikhlasan bapak itu menumbuhkan keikhlasan pada sang putra Nabi Ismail. Dan ketika itu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Ibrahim, wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdil zalimin. Ingatlah ketika Allah menguji hambanya Nabi Ibrahim dengan beberapa perintah. Lalu Nabi Ibrahim melaksanakan. Nah, ini salah satu perintahnya adalah untuk menyembelih Ismail ini gimana dia untuk mengorbankan anaknya. Lalu lulus. Ya karena lulus apa ini fit and proper test. Ya, Nabi Ibrahim lulus fit and proper test. Lalu Allah memberikan status ini ja'iluka linnasi imama. Nah, kamu lulus tes, maka kamu saya angkat menjadi imam bagi manusia-manusia. Dan ini ananiah, ini egoisme manusia. Nabi Ibrahim tidak ingin kehilangan kesempatan. Wah, kalau aku dijadikan imam, maka Nabi Ibrahim nganyang itu ya, menawar. Qala wa min dzurriyyati. Gusti Allah, yang dijadikan imam bukan aku saja tapi juga anak keturunanku ya, gitu ya. Lalu Allah tegas, qala la yanalu ahdi dzalimin. Ingat, tidak bakal menerima mandatku ini orang-orang yang zalim. Jadi kalau ada orang yang zalim mendapat kepercayaan sebagai pemimpin, ingatlah, iya itu namanya al-mulku, kerajaan, kekuasaan itu semuanya milik Allah. Dan orang bisa memperoleh kekuasaan itu dengan cara yang benar, bisa juga dengan cara yang tidak benar. Nah, hanya kepemimpinan yang diperoleh dengan cara yang benar itulah yang diridhai Allah. Ikhlas memimpin, ikhlas dipimpin. Nah, kalau kepemimpinan itu diperoleh tidak dengan cara benar, tentu Allah tidak meridhoinya. Itu prinsipnya jadi begitu. Ya, manusia bisa memperoleh kekuasaan dengan cara yang tidak benar. Nah, tetapi tentu itu tidak diridhai Allah. Itu. Nah, lebih lanjut ini mengenai karakter atau ciri-ciri keikhlasan itu bagaimana? Ciri-ciri keikhlasan itu orang Jawa punya ungkapan ikhlas itu sepi ing pamrih rame ing gawe. Ikhlas itu tanpa mengharap imbalan ya seperti lagu-lagu untuk kasih ibu tadi itu. Selain tidak mengharapkan imbalan, tetapi kerjanya itu sungguhan, gitu ya, bukan karena nggak dapat apa kompensasi ya kerjanya ala kadarnya kan ikhlas ya, seikhlasnya. Ini bukan bekerja seikhlasnya, bekerja seikhlas-ikhlasnya. Ini harus dibedakan. Seikhlasnya itu ya berilah seikhlasnya, ya ikhlasnya sedikit ya ini apa salah kaprah ya. Ikhlas itu sepiing pamrih. Ikhlas itu kosong dari pengharapan kepada manusia, tetapi giat di dalam bekerja. Itu dalam peribahasa bahasa Indonesia, ikhlas itu tandanya sedikit bicara banyak kerja. Nah, tidak omon-omon ya, tidak hanya omong doang. Kita catat para pemimpin kita atau calon pemimpin kita kemarin ya baru saja melewati pilkada.
kita berharap selain Presiden Prabowo Subianto, mudah-mudahan janji-janjinya itu dicatat baik-baik untuk dilaksanakan. Ya, makan siang gratis, ya akhirnya mentok di 10.000 itu ya. Gimana itu nasibnya? Nah, juga para kepala daerah dalam konteks Jogja itu ada darurat sampah, ada darurat miras, ada darurat judi online. Nah, itu janji-janji itu harus ditepati. Itu kalau ikhlas. Ikhlas menjadi pemimpin, ikhlas memimpin. Pemimpin itu bekerja, pemimpin itu mengabdi. Itulah bahasanya. Ya. Jadi sedikit bicara banyak kerja, ikhlas itu tandanya cepat kaki, ringan tangan. Tidak menunda-nunda pekerjaan juga. Sekali lagi, Pak Prabowo sudah menjanjikan kenaikan gaji para pegawai, ya, guru. Nah, ini harus direalisasikan, termasuk eh, pesan. Nah, ini keikhlasan juga ya, keikhlasan dan karena kita mengingatkan itu Pak Prabowo dalam pidatonya salah satunya adalah jangan ada negara dalam negara. Jangan ada negara dalam negara itu sinyalemen bahwa PIK 2 itu harus dievaluasi. Ya, mudah-mudahan 3 menterinya yang berhubungan dengan itu tidak omdo. Gitu ya, itu harus kita tagih. Dan mungkin semangatnya seperti juga dikatakan oleh Socrates atau Plato bahwa ya pemimpin itu kita dukung selama dia itu benar, selama dia itu lurus. Kalau dia itu menyimpang, ya harus kita lawan, harus kita luruskan. Ya, jadi ikhlas dipimpin itu ya ikhlas apa? Ikhlas dipimpin itu termasuk punya keberanian mau untuk mengkritik para pemimpin. Itu begitu. Ikhlas itu bertindak ringan tanpa beban ya, nothing tulus. Ya, karena tidak ada beban, ya tidak ada apa ini ya, istilahnya orang yang ikhlas itu ya tidak ada deal-deal di belakang layar gitu ya. Jadi jalan lurus ya, apa istilahnya tegak lurus gitu ya. Jadi ya tidak tersandra bahasa gaulnya itu tidak tersandra oleh pihak-pihak manapun. Itu jadi bertindak ringan tanpa beban. Nah, mohon izin meminjam istilah barangkali ini yang dipopulerkan oleh Pak Anies Baswedan itu ya. Ikhlas itu dipuji tidak melayang dan dicaci tidak tumbang. Gitu ya. Nah, ini buat kita semua aktivis dakwah juga ya dipuji jangan ayang dan kalau dicaci jangan tumbang. Maksudnya jangan mutung, jangan mutungan, jangan putus asa. Ya, dakwah contoh ya ini teladan dakwah yang tiada bandingannya itu dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Wala bisa fi qaumi alfasanatin illa khamsina aman. Nabi Nuh itu tinggal bersama kaumnya 1.000 tahun minus 50. Ada, mohon maaf ini ada tafsir yang namanya tafsir itu buah pemahaman yang diungkapkan soal setuju atau tidak setuju, benar atau salah itu wilayah yang lain, tetapi ini tafsir atas ayat Nabi Nuh tinggal bersama kaumnya itu 1.000 tahun minus 50. Jadi kalau di matematikakan berarti Nabi Nuh itu tinggal bersama kaumnya 950 tahun.
Tetapi isyarat illa khamsina aman itu indah sekali. Mufasir ya, salah satu mufasir itu menjelaskannya begini. Nabi Nuh berdakwah 1000 tahun, hanya 50 tahun ya, istilahnya sukses dakwahnya itu 50 tahun terakhir itu dakwahnya baru diterima. Itu salah satu interpretasi mengapa pakai illa khamsina aman. Itu mirip tadi Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu tinggal dalam gua 300 tahun plus 9. Nah, 300 ini Nabi Nuh berdakwah tinggal bersama kaumnya, mendakwahi kaumnya selama 1000 tahun, hanya dalam 50 tahun terakhir itu dakwahnya ini. Tetapi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini bedanya umat Nabi Muhammad dan umat nabi-nabi terdahulu. Kalau umatnya itu ngeyelnya pol, maka Allah memberikan hukuman spontan lah, katakanlah spontan. Apa untuk umat Nabi Nuh? Allah merintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal. Ajaklah jamaahmu yang beriman naik kapal, bawalah satwa sepasang-sepasang, ya. Lalu anaknya ternyata anaknya luput. Dia ya bunayya rekam ma'ana. Wahai anakku, ayo naik kapal bersama kami. Nah, tetapi kehendak Allah itu takdirnya, ya. Sorry Bapak, sorry, aku mau lari ke gunung untuk menyelamatkan. Aduh ya Allah, ya. Bapaknya merana, Tuhan itu anakku. Tuhan lalu tegas, Nuh itu bukan anakmu karena dia amalun ghairu soleh. Ini anaknya tidak soleh. Dia ya anak tidak soleh itu tidak ikhlas. Itu ujian keimanan buat Bapak, dalam hal ini Nabi Nuh alaihissalam, dan ujian yang lain kepada nabi-nabi yang lain juga. Bagaimana Nabi Musa diuji, dia sebelum diangkat jadi nabi diuji kesabarannya, karena menurut konon Nabi Musa merasa sebagai orang yang paling pandai, paling cerdas. Cek toh, kamu jangan uh, jumowo begitu. Silahkan kamu berguru, ya, lalu berguru kepada uh, Nabi Khidir. Itu ya. Nah, ikhlas itu ini menjelang terakhir untuk nanti bisa ada waktu diskusi. Ikhlas itu bagai surat ikhlas tanpa kata ikhlas. Nah, ini sangat inspiratif ini ya, surat Al-Ikhlas. Surat Al-Baqarah ada Al-Baqarahnya, surat Ali Imran ada Ali Imrannya, surat An-Nisa ada An-Nisanya, surat Al-Maidah ada Maidahnya, surat Al-Anfal ada Anfalnya, surat An-Nas ada Nasnya, surat Al-Kahfi ada Kahfinya. Loh, surat Al-Ikhlas mana ikhlasnya? Nggak ada. Itulah, ya. Bila Anda ikhlas, jangan berkata saya ikhlas. Ya. Kalau Anda beramal dan dengan catatan saya ikhlas, itu tandanya tidak ikhlas. Ya, kalau ikhlas ya sudah ikhlas. Ya, nggak usah pakai kata ikhlas. Ikhlas itu melupakan kebaikan kepada orang, dan ikhlas itu mengingat kebaikan orang kepada kita. Demikian Ibu Nuraida yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan mengingatkan kita pada pesan-pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Prof. Sizin atas penjelasan dan pemaparannya. Ini luar biasa sekali, banyak dicontohkan arti kata ikhlas yang tadi tidak mudah bahwa kita dalam mengarungi kehidupan berbagai sisi, mulai dari lingkungan keluarga sampai dengan lingkungan politik mungkin yang lebih luas, lingkungan negara dan seterusnya. Tentu ini eh, apa namanya dicontohkan juga oleh para nabi yang menjalani eh, kehidupan ini. Tentu kita akan mengambil hikmah dari itu semua, bagaimana arti kata ikhlas itu tidak mudah, tapi memang juga tidak ada yang sulit, dan kita pasti mampu menjalaninya selama iman kita itu full di dada kita, ya kita miliki. Oke, sampai kepada sesi tanya jawab kepada para peserta kuliah subuh, dipersilakan. Ini ada Pak Zahrawi dan Pak Muhan. Oke, kita Pak Muhan dulu, monggo Pak, dipersilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nuwun sewu, Ustadz Prof. Hirzin. Tadi surat Al-Ikhlas yang dibahas ya diantaranya. Kemudian kalau kita beramal, beribadah, sodakoh tentunya termasuk ya. Itu berbuat, jangan ngomong ikhlas kalau ikhlas. Gimana ini kemarin itu yang beberapa hari atau minggu kemarin itu ada pilkada, Februari ada pilpres pilek. Nah, memberi tapi minta didukung. Ada ada kasus juga caleg nggak jadi itu sudah mapping suatu halaman apa jalan, dibongkar itu setelah nggak jadi. Ini fenomena-fenomena yang demikian ini kan jauh dari ikhlas itu. Mohon penjelasan itu. Penting ini surat Al-Ikhlas ini dipahami oleh ya hampir 85% atau 87% WNI kita kan Muslim ini. Terima kasih atas penjelasan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita tampung Waalaikumsalam. dulu Prof ya. Berikutnya adalah Pak Zahrawi. Monggo Pak Zahrawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Moderator dan liring doa pada Prof. Muhammad Hirzin, semoga bisa awet sepuh ya, sehat, manfaat selalu. Amin. Amin. Ini memang materi ikhlas itu sudah sejak awal, sejak lama kita bicarakan, kita bahas. Dan tadi materi ikhlas, tadi materi ilmu ikhlas sudah disampaikan di paparan sudah demikian gamblang. Kemudian yang kedua, implementasi. Ini yang kita memang dihadapkan dengan problematika dan ujiannya. Nah, oleh karena itu tadi sudah tersampaikan juga, lupakan kebaikan dirimu pada orang lain, lupakan kesalahan orang lain pada dirimu. Ingatlah kebaikanmu pada orang lain dan ingatlah kesalahanmu pada orang lain. Ini yang juga tidak mudah, Prof. Kemudian ternyata ujiannya sekarang ini fenomenanya sudah penuh dengan ujian ikhlas semua sekarang itu. Apalagi pilpres, pileg, pilkada ini ternyata figur-figur yang mestinya menjadi uswah hasanah, figur teladan. Kalau kita bernegara ya figur negara Pancasila negarawan, tapi ini ternyata juga belum, masih jauh dari Pancasila negarawan. Ini gara-gara pendidikan ikhlas yang belum terimplementasi atau belum terinternalisasi dalam diri kebanyakan mayoritas. Termasuk dari paslonnya, dari tim suksesnya, dari pemilihnya. Wah, ini gara-gara seton sebenarnya. Dan ini kebanyakan mah justru pada suka dengan bujukan syaiton, bahkan bangga. Dan faktanya sekarang kalau kita boleh matur, maju paslon di pilkada atau jadi tim sukses ini kan
kalau saya mengatakan agak kasar, membeli neraka dengan harga yang mahal. Nah, padahal ada figur teladan negarawan. Contoh misalnya kalau di Ormas ada Allahu Yarham Ahmad Dahlan. Ini kan jelas. Sampai menjual mebler waktu di Kauman itu. Kemudian ada figur lagi Haji Agus Salim. Yang dia kurangnya hanya satu, dia tidak kaya. Ini insya Allah figur yang layak kita teladani. Tetapi sekarang negarawan mana yang tidak ingin miskin? Tidak ada. Maunya bahkan malah menambah dengan korupsi. Ini masalah serius. Nah, sehingga monggo Ustadz, ini nanti bagaimana internalisasi implementatifnya, sehingga saya pun karena sudah lama juga memahami ayat Al-Bayyinah tadi, ya Alhamdulillah. Kalau dari sisi pendidikan, ini juga ngeri lagi kalau guru-guru ini sertifikasinya. Ini kan ibarat guru bukan sebagai pendidik, malah guru sebagai guru. Sehingga kenyataannya dengan sertifikasi ini bukannya berbarokah, karena banyak manipulasi administrasinya kan begitu. Nah ini yang menjadi keprihatinan saya, sehingga saya tetap teguh untuk pangkat pun saya tidak mau mengajukan permohonan naik pangkat buat apa pangkat. Apalagi penilaian angka kredit untuk apa penilaian angka kredit, saya sudah lebih rela dinilai oleh Allah daripada sekedar penilaian bangsat-bangsat kan begitu. Nah mudah-mudahan yang saya aturkan ini agak kasar, tapi saya alami ternyata buah ikhlas jauh lebih besar daripada orang-orang yang seolah-olah beralibius. Bahkan sekarang banyak orang yang terjebak dengan subjektif klaim. Klaim seolah-olah muslim, seolah-olah wah karu-karuan bikin ngeri gitu. Monggo Ustadz, ini hanya yang saya alami ternyata ikhlas. Kalau internalitatif itu buahnya jauh dari apa yang kita duga. Semoga saya kali lagi Ustadz nanti tetap awet sepuh sehat, manfaat, selalu membersamai kita, dan nanti semoga kita bisa husnul khotimah. Amin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zahrawi. Berikutnya sekaliguskan saja ya Prof ya, biar ini ada 4 ini penanya. Pak Darwis monggo, singkat jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bunda Raida, Prof Hirzin, dan seluruh para Zumin Jumiat. Syukur Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini. Saya sekilas yang Prof sampaikan di dalam Al-Quran Surah Al-Bayyinah ayat ke-5 tadi. eh, dengan yang tadi juga sampaikan terhadap misalnya lagu Kasih Ibu. Dan ini juga untuk menanamkan khususnya orang-orang ini kalau sudah termasuk di dalam suatu lingkup yang tidak baik. Contoh diambil satu pasar yang di situ dengan berbagai macam kejorokannya, mungkin orang dengan mudahnya untuk meludah, untuk ini. Namun kalau di dalam suatu tempat, misalkan di mall yang cukup bersih, eh, satu jamaah yang biasanya kalau ke pasar tadi mau ke toilet aja yang rasanya bersih dan ini kok kayaknya masih nggak bisa untuk membuang ke sana. Nah, bagaimana, Prof? Ini istilahnya orang dalam kondisi yang tidak baik pun dia memberikan satu jati dirinya dengan tadi yang dengan keikhlasan. Ibarat ada dibilang kalau itu suatu mutiara mau di tempat comberan, mau di tempat eh, sawah yang ini orang pun mencari dan macam itu. Nah, mungkin satu ini saja nanti bagaimana untuk tetap dalam istilahnya menyampaikan satu keikhlasan itu yang tadi Prof kalau sampaikan ya nama ikhlas itu nggak perlu disampaikan saya ikhlas tapi kok kayaknya juga gimana tadi jangan Pak yang pertama menanyakan tadi. Mungkin itu dulu masih ada yang lain mau bertanya. Sebelumnya terima kasih banyak selalu tetap semangat dan satu saran lagi mohon maaf saya ngelihat di channelnya Akademi Hikmah ini kok antusiasmenya itu juga agak masih tidak begitu banyak meskipun sudah sampai 1.000 lah 1.000 sekian. Kira-kira misalkan satu ketika saat
minta misalkan Ustadz Adi Hidayat kah atau siapa yang memberikan dengan Zoom ini, saya kira mungkin dikasih 1.000 partisipan kemungkinan akan mendekati itu bahkan lebih. Nah mungkin nanti admin bagaimana kira-kira itu saja. Terima kasih dan sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Darwis. Selanjutnya Prof. Mir dipersilahkan. Ya, makasih Mbak Nurida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof. Irsin, ini luar biasa. Tadi begitu saya lihat temanya ikhlas, saya mencoba menelusuri dalam Al-Quran. Karena ini kosakata yang mudah diucapkan, tetapi tidak tahu bagaimana terapannya. Bisa menjadi bahan koreksi juga bagi kita semua. Ya, saya temukanlah 31 kali diulang kosakata itu dengan berbagai turunan. Ada yang berarti memurnikan, dan tingkatan yang paling tinggi memang dalam ikhlas itu kan mukhlasin. Nah, itulah yang terbebas dari godaan setan nanti insya Allah. Jadi perjuangan kita bagaimana melatih diri kita untuk mencapai puncak keikhlasan itu, itulah mukhlasin. Kemudian kedua, sejarah adalah referensi untuk menata masa depan. Dari sekian banyak tadi yang disampaikan itu menjadi panutan pendiri bangsa. Itu kan hampir semua memiliki karakter universal atau sikap universal, itulah keikhlasan. Bukan kepentingan golongan, bukan kepentingan politik, dia rela berjuang untuk bangsa, itu keikhlasan. Nah pertanyaannya, kenapa dia bisa tampil dengan perilaku yang ikhlas itu? Kenapa sekarang kita punya titel sekian panjang, tetapi tidak banyak orang untuk tampil sebagai pribadi yang ikhlas? Sehingga sekali lagi, selalu saya kembali pada akar masalah. Karena sikap dan perilaku itu kan sangat ditentukan oleh paradigma berpikir. Paradigma pikiran itu ditentukan oleh referensi. Jadi selalu saya katakan bahwa akar masalah sebenarnya adalah di blueprint pendidikan. Jadi selalu ujungnya bagaimana kita menata kembali, membuat satu blueprint pendidikan yang tidak memisahkan antara kearifan lokal, referensi ilahiyah dengan bagaimana ilmu-ilmu yang berkembang. Kembali lagi saya ulangi, belajar pada sejarah dunia 6 abad Islam menguasai ilmu pengetahuan dan peradaban. Tidak terdikotomi antara cara berpikir kita. Tidak terdikotomi dengan menggunakan referensi kaulia dengan kaunnya. Dan itulah cara berpikir yang komprehensif. Ya, tadi saya kira betul itu. Sertifikasi itu dipertanyakan juga. Keikhlasan guru-guru kita dulu itu, gajinya hanya sedikit. Tetapi keikhlasannya mengajar itu dia menghadirkan kita ini. Tetapi kita masih ada nggak yang mau mengajar misalnya di pasca kalau dia tidak dibayar? Ini semua menjadi pertanyaan-pertanyaan bagi kita. Jadi sekali lagi keikhlasan mudah diucapkan, kosakatanya dalam Al-Quran 31 kali, dan rahasia-rahasianya sudah ada di 31 itu. Mari kita kembali menjadikan referensi utama Al-Quran dan dipadukan dengan kearifan lokal untuk membangun cara berpikir kita untuk kembali lagi Indonesia membalik peradaban 2045. Saya kira itu Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Mir. Monggo selanjutnya direspon oleh Pak narasumber Pak Prof. Muhammad Sirdin. Dipersilahkan Prof. Tadi ada 4. Terima Oke. kasih. Terima kasih yang terhormat Bapak Muhan Ahmadi, Bapak Zahrowi, Ustadz Darwis Akmal, dan Prof. Mir Alam. Semuanya memperkaya diskusi kita tentang keikhlasan. Membingkai segala sesuatunya, termasuk apa yang tadi ditutup oleh Prof. Mir Alam itu tadi ya. Segalanya bertolak atau bermula dari pikiran. Pikiran membuahkan perkataan. Perkataan membuahkan perbuatan. Perbuatan membuahkan kebiasaan. Dan kebiasaan membuahkan karakter. Dan karakter menentukan nasib baik atau buruk di dunia maupun di akhirat. Nah, soal yang pertama tentang pilkada ini sudah menjadi tradisi, apakah itu pilkada ataukah itu pilpres. Bagaimana
memberi dengan mengharapkan imbalan suara, ya, ya, kayaknya ini memang sudah apa ya, taken for granted ya, sesuatu yang tidak bisa diubah dalam artian ya, kalau kita menyebut money politik itu harus dipisah dalam dua hal, bahwa untuk menyelenggarakan pilkada, bahwa untuk melaksanakan apa ya rencana sebagai calon kepala daerah misalnya, pastilah itu butuh biaya, butuh uang. Tetapi yang dipertanyakan itu bagaimana kalau uang itu digunakan untuk menyogok, ini istilahnya suap. Ya, beberapa waktu yang lalu Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu memberikan fatwa bahwa suap itu hukumnya haram, ya. Nah, masalahnya ya, itu suap atau bukan suap. Dilemanya hampir sama dengan sebenarnya bunga bank itu riba atau bukan riba masalahnya. Kalau riba tentu itu haram, kalau bukan riba tentu itu halal. Nah, sebab itu pemberian itu juga bisa begitu. Bagaimana dengan bansos? Nah, kalau bansos itu diberikan dengan apa di dalam Al-Quran surat Al-Muddathir, wala tamnun tastakthir. Janganlah memberi dengan mengharapkan balasan. Nah ini, ya. Nah itu apa ya? Jadi kepedulian lah, ya. Kepedulian dan sensitivitas ya terserah. Nah itu ringkas saja ya. Jadi itu kalau dikatakan dilema bagi amplop pilkada itu kayaknya sampai kapanpun itu akan terulang. Yang kedua untuk Pak Zahrawi ini mengenai implementasi ilmu ikhlas ini memang tidak mudah dan ujian dan akhirnya keikhlasan itu sepanjang masa gitu ya. Dan godaan setan tadi sudah ditekankan juga bagaimana pemimpin berpesan bahwa pemilu pilkada itu kita junjung tinggi kejujuran, keadilan, gitu ya, jujur, adil. Tetapi gimana kalau mantan pemimpin ikut cawe-cawe mengatur pemenangan calon kepala daerah? Nah itu tadi wit gedang awah pakai yang ngomong gampang ling lakoni angel. Nah, ya. Jadi saya ngeri-ngeri sedap ini dari kesimpulan Pak Zahrawi itu kalau bagi-bagi uang pilkada itu memang ada batasnya ya. Yang ditoleransi apakah 50.000 atau 100.000. Nah kalau amplopnya itu isinya warna merah 5, lah itu sudah disemprit itu ya sama Bawaslu gitu ya. Nah, yang ngeri tadi ya, kesimpulan dari Pak Zahrawi tadi ya, membeli neraka dengan harga mahal, gitu ya. Uangnya, mengeluarkan uang dan itu beresiko dosa, itu kan sama dengan memberi dengan harga mahal. Saya ingin menyebut teladan, dan disitulah rahasianya ya. Orang akan selalu ingat Bung Hatta, akan selalu ingat Kiai Haji Agus Salim, orang akan melihat Pak Natsir, orang akan mengingat Kiai Haji Ahmad Dahlan, Syekhuna Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan para ulama, para tokoh terdahulu, itu menurut saya kuncinya mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang ikhlas. Saya ingin memberikan testimoni begitu. Kunci dari keabadian nama-nama mereka adalah ketulusan dan keikhlasan. Keikhlasan mengabdi, berdedikasi demi kemaslahatan bangsa. Ya, kalau diceritakan panjang bagaimana Bung Hatta
melamar istrinya, ya saya tidak akan menikah sebelum menikah. Itu perjuangannya begitu. Bagaimana Pak Nadir, bagaimana Agus Salim dan lain-lain, juga Kiai Haji Ahmad Dahlan mewariskan ribuan sekolah, Kiai Haji Hashim Asy'ari melahirkan, mewariskan ribuan pesantren, itu buah keikhlasan. Nah, saya ingin memberikan testimoni begitu. Jadi kalau kita ingin itu ya bahasanya berjasalah tapi jangan minta jasa. Gitu ya. Mereka telah berjasa, inspirasinya mari kita berjasa untuk orang-orang sesudah kita. Qad gharasalana man qablana wa nakhrisunahnu liman ba'dana. Orang-orang sebelum kita itu sudah menanam untuk generasi kita, maka tanggung jawab kita adalah menanam untuk generasi yang akan datang. Itu poinnya jadi begitu. Eh, Bagus dari Pak Darus Akmal itu tadi, pesannya jadi ini conditioning ya, bagaimana kita menciptakan lingkungan kawasan ikhlas. Kawasan bersih, lalu ada kawasan bebas rokok, ada kawasan bebas korupsi, ada kawasan, nah itu ini ya. Jadi eh, lalu kalau di beberapa kantor ada logo apa ya semboyan, jujur itu hebat. Nah ini dikritik oleh Rocky Gerung, ya memang jujur itu harus kok jadi hebat. Ya kalau nggak jujur itu yang hebat itu ya, jaminan neraka ya. Itu begitu. Terakhir dari Prof. Mir Alam, ya saya apresiasi apa komitmen. Jadi kalau bahasanya Prof. Kunto Wijoyo itu ayat-ayat kauliyah dan ayat-ayat kauniyah. Jadi ayat eh, apa ayat-ayat yang tertera dalam kitab suci dan ayat-ayat yang terbentang di alam semesta, lalu produknya jadi itu kearifan lokal dan juga ya budaya ya. Jadi apa istilahnya Prof. Kunto Wijoyo itu menekankan itu. Ini kepekaan kita belajar dari pengalaman, belajar dari fenomena realitas itu, dan itu harus menjadi ini. Jadi sepakat untuk apa menjadikan sejarah sebagai referensi masa depan. Dalam bahasa yang lebih praktis, pengalaman adalah guru yang terbaik. Tapi bukan berarti kita harus mengalami yang susah-susah. Oh, kalau ada orang mengalami yang susah-susah gara-gara begini dan begitu, maka ya kita jangan melakukan itu agar kita terbebas dari itu. Para pemimpin teladan adalah teladan juga dalam keikhlasan. Oleh sebab itu, kembali ke permulaan, bagaimana kita membingkai kehidupan kita ini selalu inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kehidupan kita selalu dipandu oleh Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa, dan juga dipandu oleh pesan asal muasal penciptaan manusia di muka bumi ini, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Dan terakhir konteksnya bagaimanapun kita harus terus berjuang menghadapi segala kemungkaran. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang berjuang mencari keridhaan Allah, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan hamba-hambanya yang ikhlas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih ada waktu, waktu kita masih ada 10 menit, 11 menit lagi. Barangkali ada yang mau bertanya, silahkan raise hand kembali atau mau menambahkan.
Monggo, Izin monggo, ini nggih, monggo. Bu Nur ini nggih. Matur suwun ini tambahan karena masih ada extend waktunya 10 menit. Ya. Yang saran saya yang kedua tadi izin, mungkin nanti bisa jadi admin ini lihat ya. Kalau yang kami lihat dari beberapa event Akademi Hikmah, khususnya waktu pas mengundang Pak Anies Baswedan itu cukup lumayan, Pak. Nah, nanti untuk biar orang juga ada satu ketertarikan meskipun dari rekaman, tapi itu bisa dibuka kembali. Ini. Kemudian yang kedua, dari kajian-kajian itu saya pernah menyarankan ada jadikan satu buku hasil semacam notulennya, apa, untuk di sana. Dan mohon izin ini termasuk juga Prof. Virgin yang setia sama yang pembuka biasanya cari mungkin waktu tertentu tapi bukan di materi Akademi Hikmah. Nanti modelnya mungkin semacam webinar atau apa di event Ba'da Isya kira-kira ada ya mungkin antara dibuka dulu dengan 1 jam kemudian 2-3 jam untuk diskusnya kira-kira terkait yang menuju ke 1 abadnya tadi itu bagaimana poin-poin tujuannya ke sananya. Jadi kita ada istilahnya satu goal menuju di dalam 1 abad itu. Sekedar ini saja saran. Terima kasih Bu Nur Aida dan Prof. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo, Prof. Ya, terima kasih Ustadz Darwis Darwis. Akmal. Ya, Ustadz Darwis Akmal. Mohon ini menjadi masukan buat kita, bil khusus ya tim Akademi Hikmah ini amanat dan menurut saya memang ya kita renung-renungkan bahwa apa yang kita bincangkan di Akademi Hikmah mudah-mudahan tidak menguap gitu ya. Kita abadikan dalam katakanlah buku bunga rampai Mas. Misalnya satu sesi itu dalam 1 halaman dan kelihatannya ada transkrip juga ya ini memang butuh keikhlasan beramal ya, keikhlasan berdedikasi demi kemaslahatan bersama. Insya Allah semua apa ya narasi di dalam Akademi Hikmah atau kuliah subuh itu sudah direkam ya. Tinggal kita berharap rekaman itu bisa diolah atau saya pribadi biasanya apa yang saya sampaikan dalam forum ini dengan semboyan sambil menyelam menangkap ikan, maka apa yang saya sampaikan di forum kuliah subuh hampir pasti lalu saya uh, tulis ulang untuk disebarkan di media sosial. Nah ini maksudnya kalau dibuang sayang. Oleh sebab itu kalau tidak ada live streaming ya kita masing-masing beristihad untuk menyebarkan termasuk Ustadz Hamim Darkasi ini saya perhatikan setiap kali ada momentum atau ini pengantar ya prakata dari apa beliau itu nanti beliau beliau share ya dalam bentuk tulisan. Nah, ini saya juga mengamalkan begitu, tetapi secara formal menurut saya memang apa saja yang pernah di-share di apa Akademi Hikmah ini patut untuk dibukukan ya istilahnya bunga rampai lah dan mungkin tidak harus tercetak pun di PDF-kan pun itu sudah lumayan. Yang kedua usulan dari Pak Darwis tadi juga menurut saya sangat bagus. Ini mungkin bahan evaluasi sesudah Akademi Hikmah tayang 150 hal itu eh, barangkali dipetakan ya. Jadi dari diskusi-diskusi ini tema-tema apa saja yang perlu di blow up ya, perlu diviralkan, termasuk dalam hal ini saran yang sangat berharga juga. Ini hanya teknis saja, maksudnya kita bisa menghubungi tokoh-tokoh dan masing-masing
memberikan narasi ya 15 menit seperti biasa. Itu ya saya kira nanti mungkin saya berusaha juga untuk kontak Ustadz barangkali Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad dan yang lain-lain tanpa kecuali untuk ya kita mungkin kita minta rekaman untuk kita share ya sebagai narasi ya ini kan soal teknis tetapi membutuhkan kesungguhan kita dan kesungguhan itu basisnya adalah ketulusan insya Allah dengan ikhtiar-ikhtiar itu akademi hikmah benar-benar bisa membawa hikmah kepada semua. Demikian Ibu Nur Aida, terima kasih juga kepada semua dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dan mungkin ada kehilafan juga mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang mau bertanya? Oke, sepertinya ini tidak ada. Oke, kita akhir saja pertemuan kita di pagi hari ini. Saya akhiri dengan subhanakallahumma robbi wa bihamdika la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaih. Demikian saya selaku moderator dalam acara kuliah subuh ini. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Waktu saya kembalikan ke Mas Tri, monggo. Ya. Terima kasih pada Profesor Muhammad Kirsin yang telah memberikan pencerahan bagi kita yang luar biasa ini. Jadi pagi hari ini satu-satunya narasumber dan memang kajiannya cukup berat ya. Tapi alhamdulillah bisa terlampaui dengan baik dan ini PR kita memang masih banyak. Tadi Pak Dara kemudian sudah ditanggapi dengan Pak Muhammad Kirsin. Mungkin ke depan memang itulah kalau kita berjalan dengan pasti di jalan menemukan tambahan-tambahan yang luar biasa. Dan mari kita tutup saja acara kuliah subuh Akademi Hikmah ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada seluruh peserta dan terima kasih juga kepada Profesor Muhammad Kirsin yang senantiasa membersamain kita setiap hari Rabu pagi. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Insinyur Hidayat Tri Sutarjo MM, Haji Hidayat Tri Sutarjo MM dari Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah yang sudah menjadi host pada kesempatan hari ini. Terima kasih kepada Dr. Nuraida SIP MSI, dosen Universitas Subang, Ketua Puspaga Kabupaten Subang yang sudah memandu sangat baik pada kesempatan hari ini sebagai moderator. Terima kasih kepada guru besar kita, narasumber kita Profesor Dr. Muhammad Kirsin MAG, Guru Besar Bidang Ilmu Tafsir Al-Quran UIN Sunan Kalijaga yang sudah memberikan ilmunya kepada kita semuanya. Dan tentunya kita ingin mengucapkan terima kasih semoga narasumber kita selalu dalam kesehatan, kemudahan dan kelancaran. Semoga bisa semoga selalu istiqomah di jalan Allah, semoga dimudahkan dalam segala urusan, menjadi amal jariah bagi narasumber kita. Dan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah aktif untuk memberikan respon pada kesempatan hari ini. Semoga menjadi amal jariah untuk Anda semuanya dan doa terbaik untuk jamaah kuliah subuh pada kesempatan hari ini. Dan jangan lewatkan Akademi Hikmah Kuliah Subuh edisi selanjutnya. Dan untuk edisi kali ini menuju 1 abad kemerdekaan bangsa Indonesia, 9 Ramadan 1364 Hijriah, 9 Ramadan 1464 Hijriah, di mana pada kesempatan hari ini mengambil tema keikhlasan kunci keberhasilan, tafsir surat Al-Bayyinah ayat 5. Dan jangan lewatkan esok Rabu ke depan, tentu di jam yang sama, jam 5 sampai jam 7 pagi, Anda bisa menyimak melalui Zoom dan live YouTube. Dan kegiatan ini tentunya diselenggarakan oleh Akademi Hikmah, didukung oleh UP 45, STIA Yogyakarta, PSP IK UNY, UTY FM Dari, dan Rumah Syamil Quran Idaman Islami. Sebelum kita tutup pada kesempatan hari ini, ada satu pantun yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Burung dara burung merpati, terbang tinggi jauh melayang. Jika ingin terhibur hati, mari kita ikhlas. Itu sebagai kunci. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat melanjutkan aktivitas berikutnya dan kami selaku kerabat kerja yang bertugas mohon maaf dan terima kasih sekali masukan yang sangat berharga dan nantinya kami ingin mengucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Terima kasih Bapak Ibu semua. Mohon izin kita tutup. Sami. Alam dan semua, teman-teman Pak Darwis juga semuanya, Ustadz Ustadzah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.